tugasnya kepada kami untuk kami buat di sini. Begitu. Jadi saling berbagi, saling berbagi. Ibu sudah datang berkunjung di sekolah kami dan alhamdulillah ini perkenalkan, ini adalah ruangan kelas 1. Menurut Ibu bagaimana kesan pertama ketika masuk ke kelas ini, ke ruangan ini? Apa yang Ibu rasakan? Kesan apakah ya? Pas saya masuk ke ruangan kelas ini, menurut saya ini sudah sesuai dengan usia anak-anak kelas 1. Di sekeliling ruangan kelas sudah ada literasi, numerasi juga ada. Jadi kan anak-anak kelas 1 itu baru mengenal angka dan huruf. Ya, sudah bagus. Terima kasih. Berwarna juga. Nah, terima kasih. Sesuai dengan dunianya anak. Iya, benar Ibu. Dan mungkin Ibu ada kesan-kesan yang ingin Ibu sampaikan buat untuk perkembangan di sekolah kami mungkin khususnya untuk kelas 1 karena Ibu saya tahu tadinya berasal dari guru kelas 1 juga dan sekarang sudah menjadi guru kelas 6. Mungkin ada motivasi lain untuk lebih menurut saya sih ini sudah cukup bagus ya, soalnya di beberapa sekolah lain mungkin ada yang belum seperti ini. Jadi ini bisa menjadi referensi untuk sekolah-sekolah lain agar bisa memaksimalkan kelasnya menjadi seperti di kelas ini. Terima kasih. Aku ceria. Terima kasih sudah hadir kembali di kelas kami yang berikutnya. Ini adalah perkenalkan kelas 2. Dan murid kelas 2 alhamdulillah di SD Jalan Terang ini banyak muridnya dan anak-anaknya sangat luar biasa. Mereka hebat-hebat, tepuk tangan buat itu semua. Dan terima kasih juga buat semua Bapak Ibu guru yang hadir. Kami khususnya teman-teman dari SD Jalan Terang ini ingin bertanya langsung kepada Ibu, mungkin ada pengalaman ataupun ada bedanya ketika pas masuk ke kelas ini dengan di sekolah Ibu. Apakah itu kesannya, pesannya mungkin? Silakan. Ya, hal yang pertama saya menginjakkan kaki di kelas 1. Yang pertama itu keceriaan di ruang kelas. Sekarang menginjakkan kaki lagi di kelas 2 sangat wonderful. Ya, jadi intinya ini tuh warna-warni itu menarik untuk belajar. Yang kedua, anak-anak udah 2 kelas terlihat duduknya itu berkelompok. Jadi mungkin jika ada kendala satu sama lain bisa saling mengajarkan atau memotivasi teman yang satu dengan teman yang lainnya. Mungkin seperti itu yang saya bisa mencontoh dari SDN 1 Jalan Terang ini, duduknya berkelompok dan usia kelas bawah itu harus diadakan warna-warni seperti ini ya. Karena memang di sekolah penggerak ya nanti kan ada fase-fasenya. Kelas 1 kelas 2 termasuk tadi fase A. Jadi kami nanti bisa berkolaborasi. Kemudian nanti yang dikelompokkan itu juga di fase-fase supaya lebih mempermudah pembelajaran. Mungkin itu dari kami. Dan untuk selanjutnya adakah motivasi ataupun inspirasi lain untuk lebih meningkatkan lagi di sekolah kami ini? Mungkin ada ide kreatif ataupun pengalaman yang lain? Pertama, saya terkesan itu dengan kekompakan guru. Anak-anak tidak akan berhasil ketika gurunya masing-masing tidak kompak. Mungkin anak-anak ini bisa kompak seperti ini dikarenakan gurunya juga kompak. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah ya, yang saya rasakan dari mulai saya sampai di sekolah dan masuk ke beberapa kelas di sekolah ini, saya merasakan pengakuan dari anak-anak yang sangat luar biasa kepada saya. Saya merasa dihargai sekali oleh teman-teman kecil saya ini. Nah, itu merupakan
semuanya. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Masih kelas 5 SD 1 Jalan Terakhir. Mungkin ini lokasinya lah. Katanya tidak sebaik di sekolah. Jadi begitu. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Sebelumnya saya terima kasih sudah diundang oleh sekolah penggerak dari Bapak. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Dasar Pembebasan ini. Selain dari materi yang saya dapatkan, kemudian sekolahnya bagus, gurunya alhamdulillah kompak, baik, bagus, anak-anaknya berkarakter semua. Waktu saya kesini juga anak-anak sudah terlihat dia semangat, dia hormat kepada guru, baik guru di sekolahnya maupun guru yang dari luar. Ya. Saya termotivasi banget ibu, semua kelas sudah di apa namanya bagus. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa mengimplementasikan ke sekolah saya berbagai kegiatan atau aktivitas di sekolah hari ini. Mohon maaf untuk teman begitu bagus karena mau direhat ya udah pada bisa ya bu. Cuma ala kadarnya mohon kalau ada kekurangan ya. Terus kalau ada baik kami siap. Bagus, saya termotivasi banget. Wow, melihatnya pokoknya hebat. Ya terima kasih ya bu. Ya bu. Hal yang saya ingin tanyakan, nah di sini setelahnya saya melihat hasil-hasil karya ya. Nah tadi kan di depan ada taman literasi gitu kan. Nah yang ingin saya tanyakan, jadi mengapa dinamakan atau diadakannya taman literasi gitu kan. Nah dan yang kedua yang akan saya tanyakan itu tentang kegunaan dari adanya taman literasi. Mungkin itu saja Pak yang saya tanyakan. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan yang pertama, mengapa Diadakannya taman literasi? taman literasi. Yang kedua, apa manfaat taman literasi? Taman literasi ini adalah merupakan pengembangan dari pojok sekolah. Pojok sekolah. Jadi di pojok sekolah itu tidak hanya melulu buku pelajaran. Anak-anak dibawa ke sini, kemudian nanti di sini kan ada guru pembimbing. Guru pembimbing taman literasi, kemudian taman literasi ini anak masuk ke kelas ke taman literasi, kemudian memilih buku, kemudian nanti bertanya, ibu bolehkah ini dibawa ke kelas? Maka nanti akan dibawa oleh siswa di pojok baca. Nah, tugas dari guru yang ada di sini itu adalah memilah, contohnya ada buku tentang perkembangan manusia. Bolehkah dipelajari oleh siswa kelas 1? Nanti akan dipelajari. Iya mah ulah akan dicanda ke kelas, berarti iya mah awasnya di kelas yang akan datang. Jadi adanya pemilahan antara buku bacaan dengan usia. Sebab siswa itu kan ada usia fisik dan ada usia mental. Maka usia fisik dan usia mental itu harus seimbang. Jangan sampai anak usia yang rendah tetapi mempelajari hal-hal yang terlalu tinggi, terlalu hot. Jadi harus sesuai. Kemudian yang kedua, kegunaan taman literasi ini adalah untuk menyimpan barang-barang yang telah kami buat dari kegiatan P5. P5 di sini kalau bisa dilihat di sini menggunakan seluruhnya barang-barang bekas 0%, tidak ada materi yang dikeluarkan. Hanya beberapa hal saja, di antaranya kami menggunakan lem yang diambil dari
sumber yang ada di sekitar lingkungan. Ada lem dari getah dan lain sebagainya. Kemudian barang yang dipergunakan, barang-barang bekas, tetapi sesuatu hal yang dilupakan orang dapat menjadi hal yang terbaik, bermanfaat. Yang keduanya adalah sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh siswa kemudian dilakukan akan menjadi memori yang terbaik. Itu yang ada malabi. Yang ketiga adalah yang pemanfaatan barang-barang limbah yang ada di sekitar. Kemudian kenapa kami simpan di ruang literasi? Sebab anak siswa itu dicarekan kadang-kadang hari ini nurut kue berbeda hari akan lupa. Kemudian jangan berbeda hari berbeda jam juga akan lupa. Maka kami simpan di sini. Ini kegunaannya nanti diadakan ketika ada panen raya ya, Bu. Iya. Panen raya, panen prestasi. Panen prestasi nanti insya Allah ibu-ibu sekolah Imbas akan kami undang. Kemudian Itu waktunya berapa lama Pak? 1 tahun. Jadi bersamaan dengan kegiatan kenaikan kelas, iya. persiapan dengan nanti akan kami undang. Kemudian kami siap juga untuk naik ke Ciamis apabila ada expo dan siap mengisi kolaborasi dari ranting 5 ya, ranting 5 kan? Ranting 5 dari Gugus 5 siap berangkat. Oke, barang-barangnya sudah ada, tinggal menyimpan. Jangan sampai ketika expo baru membuat kemudian dadakan. Jadi hal-hal tersebut kita kumpulkan kemudian dikembangkan di sekolah Imbas. Ada hal-hal yang lebih baik, misalnya di sini daunnya daun seperti ini, daun nangka kan buktinya di sekolah ada daun nangka. Boleh juga misalnya dari daun samoja yang di Jatang 2 dari Jatang 3-nya, kemudian bunga-bunga dan sebagainya. Kemudian di Jatang 1 boleh dari rumput kan di lapangannya, rumput yang kering bisa dibuat dan sebagainya. Seperti rumput sintetis. Iya, dan sebagainya. Jadi hal-hal tersebut dibikin, kemudian ketika kita disuruh ekspor tidak dadakan, tidak berbiaya. Hal-hal tersebut bukan hasil karya guru hanya guys. Semoga bermanfaat. Kemudian itu adalah jawaban kami tentang taman literasi yang kami buat. Yang paling utama adalah taman literasi ini merupakan pengembangan dari pojok baca. Jadi di pojok baca tersebut bukunya harus berubah. Jangan sampai tidak dari mulai masuk siswa ke kelas 1 sampai dia keluar dari kelas 1 buku yang diketak ini. Kemudian nanti ke sini waktunya hari Sabtu atau ini kan biasanya hari Sabtu ada kegiatannya kegiatan gerida. Tidak di sini tidak ada pembelajaran kelas 3, kelas 1 sampai kelas 6 tidak ada pembelajaran. Pembelajaran gerida masuk ke ruangan, kemudian nanti pertanyaan, "Ibu, bolehkah dibawa buku ini ke kelas?" Boleh, dan buku yang sudah tidak pernah dibaca lagi di kelas sampai kau bulukan ini tuh simpan ke sini. Buku yang sebetulnya sudah kita baca, orang lain belum baca adalah buku aneh buat orang lain. Kelas MPK disimpan di kelas bulukan dan sebagainya. Itu adalah mode-mode pengembangan. Terima kasih.